Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadhil dari Allah, yaitu bisa beristiqomah dalam beramal kebajikan, kemudian diberikan kesehatan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita amalkan benar-benar kita bisa mendapatkan ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Raja masa subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kembali masalah luqtah ya. Karama laqit. Kalau luqtah barang temuan, kalau laqit itu anak kecil temuan yang ditemukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi karamatil nabi as-solihin. Aslun wa idza wujida, tatkala ditemukan siapa laqitun, yaitu anak kecil ditemuan ya. Ya fa'ilatun min walid idza taraka wa tusliku logatan wa sabiyun mabudun la kapilun lahu min abin au jadin, yaitu au mayakun makomahuma. Jadi anak kecil yang tidak ada orang tuanya, tidak ada kakeknya, tidak ada saudaranya, terutama tidak ada yang mengurus kepada anak tersebut. Biqiraati tariq, ditemukannya di pinggir jalan, fa akhadahu, maka ambillah anak tersebut. Wa tarbiyatahu, dan teruslah rawat anak tersebut. Wa qifalatahu, dan anak tersebut itu kalau bisa menanggungnya, itu wajibatun al kifayah, hukumnya wajib kifayah. Jadi kalau ditemukannya misalnya banyak orang, kalau misalnya kita meninggalkan, maka dosalah orang-orang tersebut, hukumnya fardu kifayah. Kalau cuma misalnya kita menemukan sendirian, itu dimasuknya bukan fardu kifayah tapi fardu ain, kita dosa kalau menelantarkannya. Bagaimana dengan anak-anak sekarang yang di pinggir jalan? Kalau di pinggir jalan sekarang itu mah ada orang tuanya kalau salah ya. Yang sekarang malahan suka disuruh kalau salah. Ini mah benar-benar nggak ada saudaranya gitu. Kita menemukan ya. Kalau yang di pinggir sekarang mah itu mah ada yang ngurus. Kemudian wala yaqra, dan kemudian tidak boleh diserahkan ya, illa bi badil amin, kecuali kalau misalnya kita tidak sanggup, jangan diserahkan kecuali kepada siapa? Orang yang terpercaya. Orang terpercaya itu ya bisa menjaganya. Kalau mungkin di sini kita itu tidak mampu mengurus dan semuanya, tapi kita menemukan, ambil, kemudian titipkan. Kalau kita yayasan ya, yayasan anak yatim, maka titipkan di situ. Kalau misalnya kita tidak mampu, tapi kalau bisa mah kita benar-benar bisa menemukan, kalau bisa urus sama kita, karena hebat ya. Dan rezekinya pun insya Allah akan mengalir kepada kita, akan ada rezekinya gitu. Apalagi dan nanti kelak di akhirat, seperti mohon maaf ya, berkisah kita mengambil kebaikan seperti bapak kita itu Pak Gubernur dulu, sebelum beliau menjadi sukses kan, dulu itu kan beliau dari sahabatnya waktu masih bujang ya, waktu masih belum nikah, masih kuliah, beliau itu suka mengurus menanggung anak yatim itu. Makanya alhamdulillah rezekinya bukan habis. Itu di salah satu mata air rezekinya, beliau selalu menanggung anak yatim. Padahal dulu beliau belum punya kasar, belum punya pekerjaan, tapi karena beliau punya tekad yang kuat ingin menanggung mengurus anak yatim, maka Allah memberikan jalan. Makanya insya Allah kalau kita benar niat, kita misalnya menemukan anak yatim, niat benar pengen mengurus, menjaga, insya Allah rezeki kita pun akan ada sumbernya. Dan di akhirat kelak kata baginda Rasul,
anna wa kafilul yatim fil jannah akada wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Kita usahakan kayaknya kata bagian Rasul kelak di akhirat itu akan berdampinganku masuk surga, disyaratkan dengan apa? Tunjuk tengah sama ini ya curug gini kan disyaratkannya. Jadi akan berdekatan dengan siapa? Baginda Rasul. Tapi kalau kita misalnya melantarkan sebaliknya tadi teh ya cuma cuek saja, padahal udah tahu ini teh anak kecil, cuek kita ditelantarkan. Udah jelas kan dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, termasuk hadis juga. Kita termasuk orang apa? Orang yang mendustakan agama Allah. Udah tahu ini teh anak kecil. Tidak ada orang tua, ada apa? Cuek, kita tidak diambil. Jadi kalau misalnya tidak mampu, ambil saja, tidak mampu titipkan ke yayasan. Fa'in wajada ma'hu malul anfaqu alaihi al-hakim. Seandainya ditemukan anak yatim itu bawa harta dia itu, maka gunakanlah hartanya untuk apa? Untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Jangan kita memakannya, kecuali misalnya kalau misalnya gimana ada yang titipan, seperti kita membuka panti asuhan, apakah boleh mengambilnya? Kalau misalnya benar kita tidak punya usaha, bisa ya nanti ada bagian misalnya. Kalau benar tidak punya usaha, tapi kalau kita punya usaha jangan. Malahan lebih baik semua titipan. Misal kita punya yayasan, titipannya harus tetap disalurkan kepada anak yatim. Kita punya kasa tapi pengen memakannya, tapi itu kita termasuk yaitu memakan harta anak yatim. Termasuk penista agama juga. Kalau misalnya kita punya kasab. Kemudian wa illam yujad ma'hu malal fatwa fi baiti. Kalau misalnya tadi kita pengen mengurus tapi benar-benar tidak ada rezekinya, tidak ada itunya. Kalau dulu itu ada baitul mal, maka mintalah kepada baitul mal kalau dulu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin itu murid kas masjid. Kalau sekarang karena kan tidak ada ya baitul mal sekarang itu. Dulu ada baitul mal, jadi kalau dulu itu uang negara itu disebut di baitul. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada minta ke baitul mal. Itu tentang ketika kita menemukan anak yatim. Jadi hukumnya fardu kifayah ketika orang-orang banyak yang tahu. Hukumnya fardu kifayah. Kalau cuma sendiri kita yang tahu, maka hukumnya menjadi fardu ain. Kemudian pasun wal wadi'atu. Ini masalah barang titipan. Amanatan yaitu berupa amanat, bagaimana kita titipan barang. Wa yustahabu qabuluha, hukumnya sunat ketika ada orang yang menitipkannya kepada kita apapun barang itu, sunat hukumnya menerima. Liman qama bil amanati fiha, yaitu dengan catatan bagi orang yang benar-benar amanah bisa menjaga barang-barang tersebut. Wala yadomana, di hukum sunat pun kemudian tidak ada penanggungan. Misalnya kalau ada kekurangan di barang tersebut, illa bita'adi, kecuali kecerobohan. Misalnya udah titipi barangnya dipakai, itu kan termasuk ceroboh. Atau misalnya dititip barang ditempatkan atau dititipkan kembali, misalnya dititipkan kembali kepada orang lain, sedangkan orang lain kita tidak tahu ini terpercaya atau enggaknya, hilang orang si keduanya yang dititipinya, maka kita termasuk ceroboh, maka wajib kita mengganti kalau misalnya kita dititipkan kembali. Kemudian illa wa qaulul maudhu maqbulun biradiha alal maudi. Kemudian ada ucapan juga dari orang yang dititip ketika menerima untuk mengembalikan kepada barang tersebut. Wa alaihi ayyafadha, maka wajib kepada orang yang menerima titipan tersebut untuk menjaga bihirzi bisriha, di tempat yang kira-kira benar-benar aman barang tersebut, ya apakah di lemari atau di mana lah kira-kira barang aman tersebut. Kalau misalnya kita tidak sanggup, tidak amanat, maka bisa sebetulnya ya dititipi kepada orang lain, tapi benar-benar yang bisa orang tersebut terpercaya dan bisa menjaganya. Wa idan uliba biha, dan di mana diminta untuk mengembalikan barang titipannya, kemudian falam yakhrujuha mal qudrati, padahal dia mampu kuasa untuk mengembalikannya, tapi
tapi dengan punya alasan apa sehingga tidak mengasih tidak memberikan barang titipannya. Alasan apa? Kayak karena mungkin dia tertarik, ingin juga ingin, kalau istilah ini ingin nyoba dulu gitu ya. Banyak alasan, kemudian alih hatta talfat, sehingga karena banyak alasan tersebut ditunda-tunda untuk dikembalikannya, rusak, ada kerusakan sedikit, domina, maka dia wajib menanggung kerusakannya baik sedikit ataupun banyak. Makanya kalau kita ada titipan sunat ya, jangan jangan gak mau bisa takut hilang atau sunat itu. Kalau bisa terima, walaupun menjadikan ya sedikitnya beban itu kalau misalnya tidak ikhlas beban. Tapi kalau kita ikhlas menerimanya tidak beban. Apapun barang titipan kau bisa terimalah gitu. Itu hukumnya menjadi hukum sunnah. Disebut dengan wadi'ah. Apapun titipan, berupa harta, kalau seperti ada barang-barang titipan, itu bahasa Arabnya wadi'ah. Itu tentang masalah Laqitoh sama wadi'ah. Laqitoh itu anak temuan, kalau wadi'ah barang titipan. Barangkali ada pertanyaan panjang mau diterusin bahasa. Ada pertanyaan tentang wadi'ah sama titipan? Kalau menitip anak bisa sunnah enggak? Nitip anak sunat itu menerimanya. Yang menerima Sunat itu. Jadi walaupun kelihatan titipan anak ya itu sunat. kerja. Ya sunat. Nah sunat kalau kita kan mengerjakan itu beda lagi. Yang jadi hukum sunatnya menerimanya. Ya, menerima titipan. Itu kita benar-benar sibuk itu tidak apa-apa dititipkan kepada orang lain. Kalau kira-kira kita tidak sibuk jangan. Itu sama dengan memberatkan kepada orang lain. Madorot namanya. Hukum sunatnya menerima, bukan menitipkan. Anak ya. Kita kerja. Ya kalau sibuk tidak apa-apa. Apalagi kalau lebih baik kita berikan ujroh ya, ujroh kemarin upah ya biasa bisa. Apakah sebulan sekali dan kita merepotkan. Apalagi kalau anak kan termasuk orang hidup, pasti kan makan, urus, mandi kan. Itu lumayan menguras semuanya, maka lebih baik ajiro dikasih biasa uang ya, sunatnya menerima. Yang belum punya turunan yang ambil anak dari yatim itu hukumnya gimana? Bagus mengurusan. Kalau itu sebetulnya udah ada yang mengurusnya gitu ya. Yang wajib itu yang tidak ada mengurus, itu hukum wajib. Jadi itu termasuk hukum sunnah saja. Kan bagus kan tadi. Hebat malahan ya, bisa mengurus anak yatim gitu. Rezekinya akan dilapangkan di akhirat, kemudian di alam kubur akan dijauhkan min adzabil qabri, akan dijauhkan dari siksa kubur. Di kelak di surganya akan berdepetan dengan baginda Rasul. Itu bagus mengurus anak yatim gitu. Walaupun sudah ada gitu yang menanggungnya di yayasan, tapi kita pengen mendapatkan pahala-pahala yang begitu hebat, kita ambil. Malah suka menjadi pemancing istilah ini ya, tidak punya turunan biasanya bagusnya begitu. Emang Allah itu suka ada dan suatu saat dikasih ya gitu. Yang lain cukup. Jadi maksudnya waktu mati kalau ada yang menitip terima. Iya itu sunat ya. Tapi kalau ada yang menitip istri jangan terima. Itu hebat itu. Bingung jawabannya menitip istri mana? Ya itu mungkin bagian Mas saja ya yang menitip istri. Mau tanya ya. Banyak kan orang kalau dititipin barang itu kan nggak mau. Itu Iya. hukumnya apa itu kalau kamu? Nggak mau kan hukumnya sunat. Jadi tidak mau pun tidak apa-apa. Ya hukum sunat. Kalau dikerjakan kita mendapat pahala. Itu aja sudah. Itu tidak apa-apa. Kalau saya nitip kendaraan misalnya,
ada dipakai, tahu rusak bagaimana? Kan tadi dominan tanggung kerusakan ya. Ini wayahnya tanggung kecuali misalnya dititipi tidak dipakai tidak apa-apa ya, misalnya nggak pernah dipakai, pas mau dikembalikan ada kerusakan, itu kan tidak ada kecerobohan, jadi tidak usah diganti. Kalau misalnya dipakai ya termasuk ya itu kecerobohan istilahnya, kecuali ada perjanjian awalnya boleh dipakai atau apa, gimana kalau ada kerusakan tidak apa-apa lah, itu nggak usah diganti karena dari awalnya pun sudah akan kalau misalnya kerusakan tidak diganti tidak apa-apa. Itu gimana? Cukup? Alhamdulillah kalau sudah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar kita bisa amalkan, terutama benar-benar menjadikan syafaat kelak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.